warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak bisa datang lagi ya untuk mengajar di kelas Bapak yang tercinta ini dari kelas apa namanya? Kelas Musing Madrasah Aliyah Musing C Al Faruq kelas 1 kelas 1 kelas 10 ya, kelas 10A ya. Musing muda. Ada satu kemiripan Iqbal sama Oya lagi makan. Mungkin ada Pak, siapa ada yang nggak masuk atau ada yang lagi sakit atau gimana? Iqbal Mujaki. Kemudian siapa lagi? Iqbal Sawa. Siapa lagi? Ojil Pak Utsam. Ya nanti kalau dicatat namanya Bapak. Siapa yang sakit? Semoga mereka diberikan kesembuhan. Amin. Kemudian Bapak akan mengajarkan kepada kalian yaitu tentang hadis tentang tanggung jawab menjaga amanah. Tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya tahu? Pasti panway-nya. Pegang pula. Fa'ala fa'alu fa'alas fa'ala tafa'ala Ke arah paling sih. Bareng-bareng Yuk, 1, 2, 3. Fala fala falu falas fala tafalna fata fatu ma fatun fa'ate fatu ma fatun fa'alu fa'alna nasoro 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 nasorna nasoro nasortu ma nasortu nasorti nasortu ma nasortu nasortu nasorna. Oh, siap. Aman. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, Juga lagi belajar. seberapa besar peran lingkungan dan pendidikan dalam membentuk sikap seseorang terhadap tanggung jawab menjaga amanah? Coba, seberapa besar gitu tanggung jawab seseorang dalam menjaga amanah? Salahnya. Ada yang bisa jawab? Ganjar. Coba, ada yang bisa jawab? Well bukan apa. Coba, ayo, jawab? Mungkin? Kenapa? Alasannya apa? Penting sekali Pak. Karena bisa menjelaskan. Untuk menjaga kepercayaan orang terus? Coba Saudara Randy Riansyah. Saya beraktif. Aduh. Salah Bang. Dalam pendidikan, dalam membentuk sikap seseorang terhadap tanggung jawab menjaga amanah. Tahu? Seberapa besar lingkungannya? Nanti dia kasih hadiah nggak Pak? Nanti dikasih. Oh ya. Tanggung jawab itu sangat besar sekali perannya untuk kita. Jadi tanggung jawab itu sangat besar sekali kepentingannya sangat berperan besar sekali untuk kita semua. Karena apa? Karena tanggung jawab itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi untuk teman-teman, untuk keluarga, ataupun orang lain di sekitar kita yang dekat dengan kita. Maka dari itu jagalah tanggung jawab ataupun amanah yang telah diberikan oleh teman-teman kita atau guru-guru kita yang telah yang disampaikan kepada kita. Karena apa? Karena balik lagi tadi. Pak, tolong Pak. Ini Pak, tolong Pak. Saya nggak mau di sini Pak. Ya, terus? Ya. Di antaranya ya kayak contohnya seperti hanya Najib sekarang tidak ada Pak. Karena apa? Karena beliau itu dikasih tanggung jawab untuk apa? Untuk menjadi media di kelas PAI gitu. Beliau sudah menanggung tanggung jawabnya, nantinya akan dikasih surprise. Iya. Udah.
Ya baik, terima kasih saudara Andrea. Ya, makasih. Aduh. Mana Pak hadiahnya? Kabar aku ini kemarin Mas saya. Iya kan main orang itu hadiah. Hadiahnya untuk ibu. Nih guys, hadiahnya. Paket 11.000 lumayan. Makasih ya Pak. Nah, Bapak yang kudut. peran lingkungan dipentingkan dalam membangun seseorang. Yaitu sangat berperan ya tentunya. Karena apa? Apabila pendidikan tanggung jawab itu dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dari keluarga dan juga itu kita itu dari sekolah gitu. Itu sangat berperan besar sekali. Nah, ini adalah manfaat dan capaian yang bisa dapat ya. Dan mempelajari hadis tanggung jawab menjaga amanah ya. Bisa dibaca nih tujuan dan manfaat apa yang kita dapat. Wah, boleh begitu rupanya. Nah, apa sih tanggung jawab menjaga amanah? Tanggung jawab menjaga amanah berarti menjalankan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan tidak mengkhianati kepercayaan tersebut. Amanah dapat berupa apa saja, termasuk janji, tugas, harta, atau rahasia yang diberikan kepada seseorang. Menjaga amanah adalah salah satu ciri utama seorang muslim yang baik dan merupakan tanda keimanan yang kuat. Nah, menjaga amanah itu tentunya sangat penting bagi kita setiap individu dari setiap orang gitu. Bagi kita seorang muslim yang tentunya yang masih memiliki sifat taat yang masih ingin memiliki keimanan yang kuat dan juga menjaga daripada rahasia dan juga memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan daripada kita. Seperti ibaratnya kita ini seperti kalian lah siswa gitu, siswa SMA harus melaksanakan daripada kewajiban kalian gitu, yaitu belajar, mengerjakan tugas, kemudian berbakti kepada orang tua dan juga patuh kepada guru dan juga lain sebagainya, dan juga patuh kepada agama gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu tanda keimanan yang kuat. Karena apa? Karena kita telah menjaga daripada amanah yang diberikan oleh guru kita, oleh orang tua kita, dan juga oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian ini adalah hadis tentang tanggung jawab menjaga amanah. Ada yang mau bisa bacain itu tuh sedikit tuh. Saya, Pak. Yuk maju ke depan maju. Saya, Pak. Yuk maju. Saya boleh jawab dulu Pak, tapi saya mau coklat lagi. Si Uyai. Uyai lagi. Di sini ya, di sini. An Abi Hurairah. Apa? Artinya boleh baca itu. Dari Abu Hurairah. Jadi foto. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, terima kasih. Makasih Pak. Nah, dari hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Selamat, tanda orang munafik itu ada 3, yakni apabila
apabila berbicara dia berdusta. Kemudian apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila ia diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Bukhari Muslim. wa Muslim. Nah, bagi kita selaku orang yang menjaga amanah dan orang yang bertanggung jawab dalam menjaga amanah, hendaknya kita tidak berbohong dalam menjaga amanah kita. Kemudian apabila kita berjanji, misalnya dalam suatu misalnya bukber gitu, janji. Nah, kita harus tepati, jangan sampai diingkari. Karena kita akan menjadi salah satu golongan dari orang munafik, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Pak, Kemudian apabila diberi amanah, mereka itu berkhianat gitu. kalau bukbernya ikhtilaf, Kemudian isi kandungan hadisnya yaitu ini tadi saya baca. Jika berbicara dia berdusta, yakni orang yang munafik tidak jujur dalam perkataannya. Kedua, jika berjanji dia mengingkari. Orang yang munafik tidak menepati janjinya. Kemudian yang ketiga, jika diberi amanah dia mengkhianatinya. Orang yang munafik tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian dari hadis ini kita bisa memahami bahwa menjaga amanah adalah salah satu sifat utama yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Mengkhianati amanah tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga merupakan tanda kelemahan iman dan karakter yang buruk gitu. Makanya dari kita itu jangan sampai kita ini ke teman kita ini sampai hilang kepercayaannya kepada kita. Jangan sampai hilang lagi kepercayaannya kepada kita, karena kita akan termasuk daripada golongan orang yang munafik. Kemudian hadis selanjutnya yang saya akan bacakan. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulun an ra'iyatihi an ra'iyatiha. Lima hadis nu dipakai jang setiap orang adalah pemimpin kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Haula'i min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa ra'iyati an faqulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyatihi an mas'ulun. Masyaallah. Bukhari wa Muslim. Pak, diceritakan kepada kami oleh Abu Yaman dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis ini yaitu hadis yang tadi menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga, baik kaitannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain secara pribadi. Seseorang diberi tugas untuk menjaga dirinya sendiri. Pemuka agama atau imam diberi tugas untuk memimpin rakyatnya. Suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Seorang istri diberi amanat memimpin anak-anak suaminya. Pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan dan anak. Diberi tugas untuk menjaga kekayaan orang tuanya. Nah, ngertilah ya kalau misalnya dari kita ini, masing-masing kita itu memiliki tanggung jawab menjaga amanah, entah itu status kita sebagai santri, entah itu status kita sebagai anak, entah itu status kita sebagai pengurus atau yang lain-lainnya. Itu tuh masih masih terkait dengan menjaga amanah. Maka harus dijaga gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melalaikan, mengingkari, mengkhianati ataupun sampai menghilangkan kepercayaan orang yang telah memberi kepada kita terkait dengan pemberian amanah yang diembankan kepada kita gitu. Jangan sampai mengingkarinya. Ayat Al-Quran tentang tanggung jawab menjaga amanah. habis maraton.
Ayat Al-Quran tentang menjaga amanah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dari surat Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Intinya jangan sampai kita mengingkari lah, jangan sampai mengkhianati daripada amanat yang telah diberikan oleh orang-orang yang percaya kepada kita gitu. Kandungan ayat ini yaitu yang pertama, larangan mengkhianati Allah dan Rasul. Ayat ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang beriman untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati Allah dan Rasul berarti tidak menaati perintah dan larangan yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Nah, larangan mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi ini tuh apa? Termasuk di dalam kita menjaga amanah daripada amanah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya daripada syariat kita dilarang untuk berzina, untuk minum khamr, untuk berjudi. Nah, kita jangan sampai mengkhianati Allah dan Rasulnya dalam menjalani hal-hal itu gitu. Jangan sampai dikhianati. Kemudian yang kedua, larangan mengkhianati amanah. Ayat ini juga melarang orang-orang yang beriman untuk mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Amanah di sini mencakup berbagai bentuk kepercayaan, baik itu berupa tugas, tanggung jawab, harta maupun rahasia yang harus dijaga dengan baik. Kita itu sebagai hambanya Allah dilarang untuk mengkhianati amanah yang diberikan kepada kita. Kemudian bentuk amanah di dalam kehidupan. Yang pertama yaitu memelihara ketitipan dan mengembalikannya seperti semula. Seperti ibaratnya kita meminjam pulpen kepada teman kita. Ibaratnya saya meminjam pulpen kepada Ganjar, maka kita harus mengembalikannya seperti semula. Jangan sampai pulpennya itu patah, sampai rusak. Jangan sampai seperti itu. Karena kita itu meminjam, bukan memiliki. Karena itu adalah titipan. Kemudian yang kedua, menunaikan kewajiban dengan baik. Seperti kita menunaikan sholat, seperti kita menunaikan daripada mengaji, maka kita harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi kita jangan sampai semena-mena gitu dalam menggunakan jabatan. Jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin, kita tuh bisa berlaku seenaknya. Jangan seperti itu. Kita harus menjadi pemimpin yang amanah, yang mendengarkan permintaan rakyatnya dan juga menjalani apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dan yang harus dilakukan oleh kita selaku hamba, selaku orang mukmin. Kemudian yang keempat, amanah di dalam menjaga agama. Tentunya amanah di dalam menjaga agama ini suatu hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai muslim. Karena apa? Amanah di dalam menjaga agama ini itu tuh mencakup banyak hal ya. Entah itu dari kita berperilaku kepada teman, entah itu kita berperilaku kepada guru, entah itu kita berperilaku kepada yang lebih muda daripada kita dan yang lebih tua daripada kita. Maka kita harus menjaga daripada amanah yang diberikan kepada kita. Nah, ini ada cuplikan Ayat dawuh cenah. film pendek. Asik. Asik. Egi udah ketangkap. Si Egi sakit. Egi Setiawan. Ibu ya. Adik dengerin ibu ya. Dengerin ibu. Adik harus ingat pesan ibu sama
Bapak, utamakan pendidikan. Pendidikan itu penting, Le. Ibu berharap kamu bisa menyelesaikan pendidikanmu. Le, Menang Jawa lah ini. pendidikan itu penting. Bapak sama Ibu punya harapan besar sama kamu. Ibu akan selalu mendoakan yang terbaik dimanapun Ibu berada demi masa depanmu, Le. Kamu harus tahu, di dunia ini kamu itu selalu berpihak pada orang-orang yang gigih serta tekun. Jangan pernah tinggalkan sholat, utamakan pendidikan. Yakin Allah itu bersama kamu. Kamu harus percaya diri. Ingat pesan ibu sama almarhum bapak, Le. Tujuh menit. 7 menit. Anjir, 7 menit tuh. Oh, mau skip aja lah. Skip apa lah soalnya? Pak, ini tangan saya potong kayaknya, Pak. Skip aja. Dipas mengemban amanahnya, wes. Nah, itu bari ngejelaskeun. Nah, ieu kan cenah amanahna tentang pendidikan. Oh, Nah, intinya dari film yang ditayangkan di sini menerangkan bahwasannya tadi apa, ada peran orang tua yang memberikan wejangan atau nasihat kepada anaknya, bahwasannya si anak itu harus apa, didoakan gitu, diberikan amanah agar berhasil, agar sukses. Kemudian si anak itu menjalankan amanah yang diberikan kepada yang tadi diterima dari orang tuanya, dia jalankan dengan sebaik-baiknya dan juga berhasil dalam pendidikannya gitu. Nah, dari dalam pendidikannya dan juga poin apa, buah yang kita ambil dari menjaga amanah yang diberikan oleh kepada dari orang tua kita kepada kita, maka akan berbuah menjadi kesuksesan gitu apabila kita menjalankan amanah tersebut dengan baik. Ini adalah hikmah bersikap amanah. Yang pertama yaitu mengajarkan nilai kepercayaan. Nah, tentu saja amanah ini sangat apa, diperlukan karena kita akan menjadi orang yang bisa dipercayai oleh orang-orang. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan kepedulian. Dengan kita menanamkan sifat amanah ini, orang-orang akan bisa peduli kepada kita dan juga kita bisa peduli kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, membangun kualitas diri. Dengan kita menjalankan amanah, kita dapat membangun kualitas diri kita. Agar apa? Agar kita bisa mengimprovisasi kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik di masa depan, ataupun kita bisa mengintrospeksi diri kita dari diri kita sendiri. Apakah kita ada salah atau tidak, maka kita harus diperbaiki lagi gitu. Kita bangun lagi kualitas diri kita. Kemudian yang keempat yaitu menjaga hubungan yang baik. Nah, tentu saja dari menjaga sikap amanah, hubungan baik kita akan terjaga dan orang-orang akan percaya kepada kita dan juga akan menanamkan rasa kepedulian daripada sesama kita gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang harus dilakukan oleh kita di dalam menjaga amanah? Coba ada yang bisa jawab? Bersikap jujur, bertanggung jawab. Angkat tangan dulu. Ada yang mau jawab gak? Tiga-tiganya langsung, gak apa-apa, udah cepet. Jajar. Sofian. Bersikap jujur, amanah, patonan, sidik, patonan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh kita dalam menjaga amanah? Ya, kita amanah. Berupaya untuk menjaga menjaga sebuah
jujur, sedih, Sikap amanah kita telah meneladani sikap Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Terus pertanyaan kedua, kenapa kita harus menjaga amanah? karena itu menumbuhkan rasa percaya diri, rasa percaya terhadap sesama gitu kan. Karena sunnah Nabi. Sifat Nabi, jadi kita harus mengikuti sifat Nabi. Karena itu salah satu perbuatan yang cukup disukai lah oleh banyak orang, yang diinginkan oleh banyak orang. Karena sama Rasulullah penting juga ya. Seperti itulah jawabannya. Ya, dari Iqbal closing statement. Coba. Yang mana closing statementnya? Cukup saja lah. Kayak gue ke media TV yo enjoy. Stop. Jadi mungkin begini saja, kita singkat saja tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian kita wajib cut ya. Itu tulis tanggung jawab amanah kalian sebagai siswa yang harus dilakukan baik di rumah ataupun di sekolah. Dikumpulkan besok, jangan lupa dihafalkan hadis ayat Quran yang saya terangkan tadi, setorkan pada saat pelajaran Bapak. Baik Pak. Kesimpulannya dari yang tadi Bapak jelaskan, yaitu amanah adalah suatu sikap terpuji yang sangat dianjurkan oleh Allah kepada kita untuk mengamalkan di dunia, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Karena dengan kita mengamalkan dan membiasakan diri kita untuk berbuat amanah, maka insya Allah senantiasalah diri dan hidup kita menjadi lebih baik, dan kita dapat saling menghargai dan menghormati kepada sesama. Karena kita mengamalkan sifat amanah ini serta untuk dapat dipercayai oleh orang lain, maka kita haruslah dapat bersikap jujur dan juga amanah. Karena dalam bersifat seperti itulah orang lain pasti akan memandang kita sebagai orang yang terhormat, mulia. Terus amalkan sifat ini di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Janganlah sekali-kali kita menyalahi atau mengkhianati amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Karena jika kita menyalahi dan mengkhianati amanah itu, maka sungguhlah kita akan termasuk ke dalam golongan yang tersesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Menjaga taala. amanah dan tanggung jawab menjaga amanah. Mungkin sekian dari apa yang Bapak terangkan. Terus apa yang Bapak tadi jelaskan, mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan kata ataupun masih banyak hal-hal yang masih kurang disampaikan. Bapak mohon berkenan untuk dimaafkan. Ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Ya, semoga kalian kedepannya bisa lebih baik dan lebih rajin lagi. Dan juga ilmu-ilmu kalian yang kalian dapatkan dari sekolah ini bisa bermanfaat dan juga bisa membanggakan daripada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segini saja.